seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwanuddin, mahasiswa BPG Serjab Kemenag 2025 YAIN Takengon. Saya mengajar di Madrasah Tsanawiyah Sunniyah bidang studi Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi ilmu tajwid bab mad silah tertanggal 10 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa agar nantinya pelajaran yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Apa? Apa? Seperti yang kemarin disebut ayatnya itu ya. Coba pelajaran bagi kalian yang yang badannya sehat supaya lebih giat untuk belajar. Karena kalau sudah sakit nanti kita tidak bisa untuk belajar lagi. Ya, jadi yang sehat supaya giat untuk belajar, karena dengan belajar kita nantinya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mad silah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ada yang sudah tahu apa itu tentang mad silah? Baik, hari ini kita akan belajar tentang mad silah. Perhatikan di papan tulis. Nah, ini mad silah. Mad silah itu dibagi menjadi dua. Satu, yaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah yaitu apabila ada had dhamir yang sebelumnya berupa huruf hidup, namun apabila huruf sebelum had dhamir tadi berupa huruf mati atau sukun, atau apabila dihubungkan dengan huruf lain sesudahnya, maka had dhamir tadi tidak boleh dibaca panjang. Nah, ini contoh-contoh untuk mad silah qasirah. Mad silah qasirah panjangnya hanya satu alif atau dua harokat seperti mad ini. Ini contohnya: bihi, inda, innahu, huwa, ajwahu, inda. Itu mad silah qasirah. Yang selanjutnya ada yaitu namanya mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah ini sebenarnya sama dengan mad silah qasirah, cuma mad silah tawilah ini sesudahnya had dhamir itu harus berupa apa? Huruf hamzah. Nah, panjangnya ini beda. Kalau mad silah qasirah itu hanya satu alif. Kalau mad silah tawilah itu adalah 2,5 alif atau 5. Nah, contohnya ini ada lam jauh ahad annama lahu ahad baca qawmu ahad. Ini digunakan seperti apa? Mad jaizmun. Baiklah, untuk menambah pemahaman kita tentang mad silah, mari lihat video berikut ini. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini
kita akan membahas tentang mad silah. Yang dimaksud dengan mad silah adalah mad yang terdapat pada hak dhamir yang berada di antara dua huruf hidup atau dua huruf yang berharokat. Mad pada hak dhamir merupakan mad secara lafaz saja, karena dalam tulisannya tidak ada huruf mad. Dalam Al-Quran cetakan Indonesia, mad silah biasanya ditulis dengan dhammah terbalik dan kasroh lurus. Sedangkan dalam Al-Quran cetakan Arab ditulis dengan menambahkan wawu atau ya kecil setelah hak dhamir. Hak dhamir di sini merupakan dhamir untuk mudzakkar atau dua. Nah, cara membaca hak dhamir ada dua macam. Yang pertama dibaca dhammah. Hak dhamir dibaca dhammah apabila yang pertama huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contohnya rabbuhu, ya'khuduhu. Yang selanjutnya huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh rasulahu, ainahu. Dan yang ketiganya dibaca dhammah apabila huruf sebelumnya itu sukun selain huruf ya. Contohnya minhu, wastaghfirhu. Yang kedua, hak dhamir dibaca kasroh. Hak dhamir dibaca kasroh apabila yang pertama huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya biyadihi, rusulihi. Dan yang kedua, hak dhamir dibaca kasroh apabila huruf sebelumnya itu ya sukun, baik itu ya madhiyah ataupun ya lainnya. Contohnya fihi, alaihi. Nah, teman sekalian, perlu diingat bahwa hak dhamir itu dibaca silah atau ada madnya apabila berada di antara dua huruf hidup, yakni sebelumnya tidak boleh sukun, setelahnya pun tidak boleh sukun. Mad silah terbagi ke dalam macam. Ada mad silah qasirah dan ada mad silah tawilah. Mad silah qasirah atau kadang disebut juga dengan mad silah sughra adalah mad yang terdapat pada hak dhamir yang berada di antara huruf hidup dan setelahnya tidak ada hamzah, panjangnya barokah. Contohnya innahu kana wa kutubihi wa rusulihi. Teman sekalian, hak dhamir pada ketiga kata tersebut dibaca panjang, dua harokat dan rukunnya adalah mad silah qasirah. Kenapa? Karena ada hak dhamir sebelumnya berharokat atau tidak sukun dan setelahnya juga berharokat tidak sukun dan tidak ada hamzah dua. Yang kedua ada mad silah tawilah atau kadang disebut juga dengan mad silah kubra. Yang dimaksud dengan mad silah tawilah adalah mad yang terdapat pada hak dhamir yang berada di antara huruf hidup tapi setelahnya ada hamzah. Panjangnya ini sama dengan mad jaiz munfasil, yakni 4 sampai 5 harokat. Contohnya lahu akhun indahu illa bihi illa. Terus sekalian, hak dhamir pada lahu, indahu dan bihi ini dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Kenapa? Karena setelahnya ada hamzah sehingga hukumnya disebut dengan mad silah tawilah. Dari pemaparan tadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yakni bisa kita simpulkan. Pertama, hak dhamir yang huruf sebelumnya sukun itu tidak dibaca mad. Contohnya minhu, alaihi. Karena sebelum hak dhamir ini sukun maka tidak dibaca mad.
Begitupun dengan yang kedua, hak dhamir yang huruf setelahnya sukun tidak dibaca mad. Contohnya, lahul mulku biyadihil mulku, hak dhamirnya tidak dibaca mad karena setelahnya ada sukun. Kemudian apabila ada hak, itu hak itu bukan hak dhamir ya, maka tidak juga dibaca panjang atau dimadkan. Contohnya, lam yantahi ma nafquhu. Nah, hak di sini ini bukan hak dhamir, ini bukan hak tambahan, tapi memang ini hanya ya huruf hak aslinya, bukan hak dhamir. Kemudian yang selanjutnya perlu diingat bahwa masilah ini berlaku apabila dibaca wasol. Nah, adapun ketika dibaca wakof itu haknya disukunkan, tidak dibaca panjang. Contohnya, fa'amma man thaqulat mawazinu. Nah, haknya di sini kalau diwasolkan itu jadi masilah, tetapi kalau diwakofkan maka dibacanya jadi sukun, mawazinu, tidak mawazinu. Ada beberapa pencontohnya dari masilah, yakni yang pertama adalah hak dhamir yang terdapat di surat Az-Zumar ayat 7. Itu tidak dibaca silah atau dibaca pendek walaupun memenuhi syarat sebagai masilah, yakni pada penggalan ayat ya'udhu lakum. Hak di sini tidak dipanjangkan tapi dibaca pendek seperti biasanya, ya'udhu lakum. Kemudian yang kedua, di surat Al-Furqan ayat 69 ini tidak memenuhi sebagai masilah tetapi dihukumi masilah karena berdasarkan riwayat Hafiz dari Asim. Dan ini ayatnya adalah fihi muhana. Di sini sebelumnya kan sukun, seharusnya kan tidak dibaca mad ya, dibaca pendek, tetapi dalam riwayat Hafiz ini dibaca panjang atau dibaca silah sehingga dibaca fihi muhana. Itulah teman-teman sekalian bahasa tentang masilah, baik itu masilah qasirah maupun masilah tawila. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bagi per bangku latihan baca, oke? Yang dua bangku ya. Bangku yang ini ke sini, coba dibaca. Ayo bareng, 1, 2, 3. Ya, yang lebih keras. Terus bangku yang ini dan sana, baca yang masilah tawila. Ayo 1, 2, 3. Baiklah, untuk semakin menambah pemahaman kita tentang masilah. Nah, ini saya punya kuis, sebuah pertanyaan yang nanti bisa sama jawab. Kalau belum semua berarti sama paham. Oke, kita mulai. Ada yang kemungkinan untuk memilih soal nanti? Oke. Ayo, siapa tadi? Ayo, terserah wis, pilih yang mana? Bacaan? Panjang bacaan surat Al-Ilah adalah berapa? Ya tak? Lihat? Oh, ternyata benar. Ya, makasih. Selanjutnya. Ayo, silah terbagi menjadi 2 ya.
Oke, benar. Selanjutnya nomor 4. Semangat sekali ya. Ayo baca. Contoh bacaan mensilat tunggal terdapat pada kata dan nomor 5 terakhir, ada yang mau maju? Ayo, kalian jawab. Apa? Apa? Oh, benar sekali. Oke, makasih. Paham ya? Berarti tentang maksilah. Baik, kesimpulannya adalah kalau maksilah qasirah sesudahnya hal dhamir itu bukan berupa hamzah. Kalau maksilah sesudah hal dhamir itu adalah huruf hamzah. Kalau bukan huruf hamzah itu maksilah qasirah, kalau huruf hamzah itu adalah maksilah dhamir. Paham semuanya? Baik, karena jam pelajaran sudah selesai, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.